Ini benar-benar pria paling keren yang pernah saya temui. Hanya karena tidak mampu membeli rumah di kota kabupaten, Abu memutuskan untuk masuk jauh ke pegunungan, menemukan sebidang tanah yang indah di antara gunung dan sungai, dan berencana membangun rumah bagi tubuh dan jiwanya di sini. Setelah 2,5 hari, menggali dengan susah payah, akhirnya sebuah lubang persegi panjang besar muncul di tengah hutan. Lubangnya memiliki kedalaman lebih dari 2 meter, dan luasnya juga cukup besar. Dia mengumpulkan banyak batu datar dari tepi sungai di dekatnya, lalu mencampur tanah liat kuning yang digali dari lubang dengan air secukupnya di samping lubang, menguleni dan mengaduknya berulang kali, hingga menghasilkan semacam beton alami yang sangat lengket. Dia mulai dengan meletakkan satu lapisan batu di sepanjang tepi lubang, lalu mengoleskan satu lapisan lumpur, satu lapisan di atas lapisan lainnya. Tak lama kemudian, 3 dinding batu yang kokoh pun telah berdiri tegak dari tanah. Abu adalah seseorang yang memperhatikan kualitas hidup. Dia terlebih dahulu membangun satu lapisan dinding batu rendah sebagai penopang anak tangga, mengisi bagian tengahnya dengan tanah yang dipadatkan, lalu melanjutkan pembangunan ke atas. Dia pergi ke pegunungan dan memanggul beberapa lempeng batu besar yang datar, lalu meletakkannya satu persatu di permukaan anak tangga. Setiap lempeng batu dipilih dan diperkuat dengan sangat hati-hati olehnya. Segera setelah itu, dinding batu terakhir pun selesai dibangun, dan seluruh ruang bawah tanah kini sudah memiliki bentuk awal sebuah rumah. Setelah memiliki dinding, selanjutnya masalah tidur harus diatasi. Abu dengan presisi membuat beberapa lubang mortis yang kedalamannya sama pada batang kayu. Lalu setelah balok kayu diletakkan dengan kokoh di posisi yang sudah disiapkan di 3 sisi dinding batu, sebuah kerangka persegi pun selesai dirakit. Setelah itu, dia memotong serangkaian papan kayu tipis dengan panjang yang sesuai, lalu memasangnya satu persatu ke dalam lubang mortis. Tak lama kemudian, sebuah ranjang besar ala alam liar yang nyaman pun tercipta. Abu berbaring di atasnya untuk mencoba, dan ternyata sangat kokoh. Di belakang tempat tidur, ia menumpuk batang kayu secara horizontal menjadi dinding, lalu mengisi celah-celah di antara kayu dengan banyak jerami kering. Jerami ini tidak hanya berfungsi sebagai isolasi panas, tetapi juga efektif menyerap kelembapan dari tanah, sehingga lingkungan di sekitar ranjang besar ini selalu tetap kering. Bisa dibilang, jiwa dari rumah ini adalah sebuah perapian multifungsi. Abu terlebih dahulu menumpuk dasar perapian di tengah lubang mesin, juga menggunakan batu yang disusun lapis demi lapis. Setelah tingginya mencapai sekitar setengah meter, ia meletakkan satu lapisan batu pipih yang rapi di tengah, lalu mengoleskan semen liar dan melanjutkan penumpukan hingga lebih tinggi. Yang paling luar biasa adalah Abu ternyata meletakkan satu lapisan besi liar di posisi lapisan kedua, sehingga di atas perapian terbentuk rak panggangan dan meja masak alami. Dinding bagian dalam perapian ia ratakan dan haluskan, memastikan panas dapat memantul ke setiap sudut ruangan. Dalam proses ini, Abu memasang sebuah tong kayu berongga di sisi perapian. Awalnya aku juga tidak mengerti itu untuk apa, sampai Abu menyalakan api untuk uji coba. Api yang menyala dengan hebat naik di dalam tungku. Asapnya keluar dengan tertib melalui cerobong yang sudah disiapkan, dan tong kayu itu ternyata menjadi penghangat tangan. Abu duduk di atas ranjang besar, cukup mengulurkan tangan untuk merasakan panas yang dipancarkan dari tong kayu itu. Untuk desain seperti ini, aku hanya bisa bilang Abu pasti dulunya adalah mahasiswa berprestasi di bidang teknik pemanas dan ventilasi. Setelah dinding dan tungku selesai, Abu mulai menyempurnakan tahap akhir renovasi. Dia mengisi celah-celah yang tersisa di dinding dengan jerami kering, lalu memasang deretan rak penyimpanan yang tertata rapi di antara tiang-tiang penyangga. Akhirnya botol-botol, toples, dan peralatan makannya punya tempat untuk diletakkan. Di sisi kiri perapian, dia menumpuk batu di antara 4 tiang penyangga untuk membuat dinding dekoratif. Di ketinggian lantai, dia juga memasang sebuah tong kayu yang sama seperti tungku, yang sebenarnya adalah sistem ventilasi untuk barang-barang kecil. Membangun rumah di bawah tanah, ventilasi dan suplai oksigen adalah hal yang paling utama. Abu benar-benar memikirkan semuanya dengan sangat matang kali ini. Yang paling ditakuti dari bangunan bawah tanah adalah kelembapan. Abu terlebih dahulu menaburkan lapisan tebal bubuk arang di atas permukaan tanah. Ini adalah kebijaksanaan orang zaman dulu, sangat ampuh menyerap kelembapan dan menghilangkan bau. Kemudian dia memotong kayu gelondongan menjadi irisan tipis seperti kue, lalu menatanya melingkar di lantai. Saat diinjak, terdengar suara berderit pelan. Dipadukan dengan lorong yang dilapisi batu, seluruh ruang bawah tanah langsung terasa lebih hangat dan nyaman. Setelah selesai mengurus lantai, Abu merasa hanya punya tempat tidur saja belum cukup, harus ada juga beberapa perabotan. Terlihat dia mengutak-atik beberapa batang kayu, dan dengan cekatan berhasil membuat sebuah perangkat mekanis yang rumit. Rak kayu ini tidak hanya bisa berputar 360 derajat, tapi juga bisa dilipat dengan bebas. Abu memindahkannya ke dalam rumah, memasangnya di sudut ruangan kecil, lalu menambahkan sebuah meja kecil dari kayu gelondongan, dan jadilah sebuah meja teh putar yang unik. Nanti kalau mau minum teh atau membaca buku, cukup sentuh sedikit saja untuk mengganti posisi, kualitas hidup langsung meningkat maksimal. Abu memasang 2 baris papan kayu berbentuk kipas secara bergantian di atas sebatang kayu gelondongan yang kokoh, membuat sebuah tangga yang sangat artistik, di mana setiap anak tangganya stabil dan indah.
Kalau nilai sempurna itu 10, saya setidaknya bisa memberinya 9,9. Dengan adanya tangga, tentu saja pintu utama juga harus sepadan dengan nilainya. Abu mengambil beberapa papan kayu berkualitas, lalu menyusunnya dengan paku besi liar. Dengan sabar, ia mengukir poros di kedua sisi, lalu membuat 2 daun pintu kayu tebal yang bisa dibuka ganda. Pintu besar ini tidak hanya dilengkapi gagang bergaya kuno, tapi juga memiliki selot kayu yang cerdik. Di bagian atas pintu, Abu juga menyisakan sebuah bingkai persegi panjang horizontal. Ia membuat 2 bingkai kayu berbentuk kisi-kisi yang ditumpuk, dan ternyata berhasil membuat jendela jalusi yang bisa digeser ke kiri dan kanan. Dengan menggeser kisi-kisi kayu itu, ia bisa dengan bebas mengatur cahaya dan ventilasi yang masuk ke dalam ruangan. Keahlian seperti ini bisa dibilang setara dengan luban yang hidup kembali. Akhirnya, tibalah pada tahap paling krusial, yaitu pekerjaan penutupan atap. Abu terlebih dahulu memasang beberapa balok penyangga melintang setebal diameter mangkuk di mulut lubang. Lalu di atas balok-balok itu, ia menata rapat-rapat sebatang demi sebatang kayu kecil, membentuk sebuah kisi-kisi yang kokoh. Untuk benar-benar mengatasi masalah kebocoran air, Abu menutupi struktur kayu ini dengan selembar plastik tebal. Setelah plastik terpasang, ia mengembalikan tanah liat kuning yang semula digali untuk menimbun kembali atapnya. Terakhir, ia menaburkan lapisan tebal daun-daun kering di atas tanah liat itu. Dilihat dari permukaan tanah, tempat ini benar-benar menyatu dengan hutan di sekitarnya. Setelah semuanya beres, Abu resmi pindah masuk, dengan senang hati menata alat-alatnya secara rapi di rak penyimpanan. Lalu mulai menyiapkan hidangan besar pertamanya di rumah baru. Ia menyalakan api di perapian, lalu memotong kentang, wortel, dan tomat, memasukkannya ke dalam panci tanah liat, dan perlahan-lahan merebusnya menjadi sup kental yang lezat. Bintang utama malam ini adalah sepotong daging perut babi, berlapis lemak dan daging, yang dicincang halus oleh Abu, lalu dibungkus dengan daun sawi segar, dibentuk seperti gulungan daging, kemudian digoreng perlahan dalam wajan berisi minyak panas. Cipratan minyak terdengar mendesis, aroma daging bercampur dengan kesegaran sayuran, seketika memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Sambil menunggu nasi matang, Abu menghamparkan alas yang empuk di ranjang besar, lalu menyiapkan sepiring gulungan daging goreng yang renyah di luar dan lembut di dalam, dipadukan dengan semangkuk sup sayuran yang kental. Abu duduk di samping meja putar kecil kesayangannya, menggigit gulungan daging yang renyah dan harum. Kulit luarnya garing, daging di dalamnya berair dan meledak di mulut, lalu menyesap semangkuk sup sayuran yang kaya rasa. Dia makan di bawah cahaya lilin hingga bercucuran keringat. Hidup seperti ini jauh lebih baik daripada memesan makanan di kota berkali-kali lipat. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Abu berbaring di atas ranjang, mendengarkan suara api di perapian yang berderak. Tapi karena terlalu bersemangat, ia agak sulit tidur. Ia pun bangkit, membuat sebuah sasaran bundar dari potongan kayu dan menggantungnya di kepala ranjang, lalu membuat beberapa buah dart dari bulu dan kawat baja. Di ruang bawah tanah yang sunyi, suara tumpul dart menancap ke kayu terdengar sangat merdu. Setelah lelah bermain, ia kembali berbaring di selimut hangat, mendengarkan suara kayu di perapian yang sesekali berderak, mencium aroma tanah dan kayu yang segar, lalu tertidur lelap seperti itu.